dan kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata yang terakhir yang saya lakukan di modul 3.3. Ini adalah jumlah modulnya untuk PGP ini ada 10 modul. Ini adalah modul terakhir di kegiatan aksi nyata PGP ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menjadi partner dalam aksi nyata, kemudian dalam pendampingan, dalam kegiatan sehari-hari seperti Bu Rini, Bu Haji Emma, Bapak ya Pak ya, Pak ayo Pak Siti, Bu Novi, kan semua ya yang terlibat langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas semua dukungannya sampai ke modul akhir ini untuk aksi nyata 3.3 ini. Kegiatan ini Bapak Ibu akan saya pamerkan nanti di kegiatan lokakarya yang terakhir atau panen raya. Jadi kegiatan ini direkam oleh Bu Rini Astuti seperti itu. Jadi kegiatan ini yaitu kemarin sebetulnya kemarin di bagian lokakarya 5 kegiatan ini sudah kebetulan program yang saya buat atau yang saya rencanakan ini kemarin itu dibahas. Kami dikelompokkan kemudian dibahas dan alhamdulillah itu responnya cukup baik seperti itu dari teman-teman CGP yang lainnya. Untuk yang aksi nyata ini yaitu untuk aksi nyata modul 3.3 ini itu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi intinya bukan hanya proses pembelajaran di kelas saja yang harus student center, ternyata program-program yang ada di sekolah atau di lingkungan sekolah itu pun harus berdampak kepada siswa. Oke, ini ada quote dari Mas Menteri, yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari diri. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Langkah pertama meskipun kita hanya melakukan perubahan sedikit, berarti itu sudah ada perubahan kebaikan. Oke, berikutnya yaitu untuk program ini, Bapak Ibu bisa untuk nama programnya yaitu program tutor sebaya pelatihan Canva. Untuk jenis kegiatannya yaitu kurikuler, yaitu penunjang pembelajaran. Kemudian jenjang kegiatan jenjang kelasnya nanti ini saya meminta bantuan juga kepada Bapak Ibu wali kelas Bapak Ibu wali kelas 7 maupun Bapak Ibu wali kelas 8. Nanti akan ada saya share berupa Google Formulir yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa untuk keterampilan Canva seperti itu. Kemudian lanjut sebenarnya lanjut. Oke. Untuk dasar filosofi KHD-nya yaitu pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Oke, untuk komponen profil pelajar Pancasilanya yang ada di bagian program tersebut yaitu ada gotong royong, mandiri, dan kreatif seperti itu. Kemudian untuk karakter lingkungan yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Jadi kegiatan program yang saya lakukan ini bisa menunjang akademik ataupun non akademik dalam kehidupan siswa seperti itu. Kemudian untuk prakarsa perubahannya dari Barja itu yang saya nanti akan praktekkan untuk diskusi hari ini atau kolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelas maupun Bapak Kepala Sekolah yaitu hanya bagian poin dari Barja itu hanya B dengan A saja. Untuk yang hari ini hanya bagian buat pertanyaan saja, nanti yang kita hari ini lakukan seperti itu. Sebelumnya yang prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan keterampilan murid melalui program tutor sebaya pelatihan Canva untuk menunjang pembelajaran berbasis digital.
Di sini mungkin Bapak Ibu sebagian yang sudah mengenal Canva dan mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran, mungkin udah semua, hampir semua seperti itu. Jadi dari kegiatan ini Bapak Ibu, yang saya ingin tanyakan nanti kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bisa membagikan link GF atau Google Form-nya itu kepada grup kelas, kemudian nanti meminta tolong screenshot dan kepada saya seperti itu. Nanti untuk link GF akan saya kirim melalui grup wali kelas. Kemudian itu yang umpan balik dari siswa itu nanti spesifiknya juga akan saya lampirkan di bagian rumah karya seperti itu. Kemudian tampilan dari Bapak Ibu pun saya akan lampirkan juga jawaban, kemudian semuanya yang Bapak Ibu kirimkan ke grup juga itu screenshotannya, pengiriman link juga itu akan ditampilkan di bagian rumah karya nanti. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, ini kegiatan pertama yang saya lakukan dengan Bapak Ibu yaitu untuk prakarsa perubahan, yaitu dan baja, yaitu buat pertanyaan, yaitu di sini ada diskusi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian tadi saya sudah melakukan untuk bagian kegiatan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolahnya tadi sudah. Kemudian untuk laporannya sudah seperti itu. Kemudian untuk rekan sejawat dengan Pak Mardi untuk Lemkom seperti itu. Sebetulnya tadi yang dipaparkan oleh Bapak Kepala, kemudian Pak Jumadi, kemudian Pak Mahfudin, kemudian Bu Ade, kemudian Gaji Ema, itu sumber daya di SMP 2 itu benar-benar menunjukkan sumber daya atau aset di SMP 2 SMP Negeri 2 Rangkas Bitung ini sungguh sangat banyak sekali ya. Hanya saja saya pun mengakui dari sumber daya yang sudah ada mungkin hanya satu, yaitu kurang memaksimalkan aset yang sudah ada seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita memaksimalkan aset yang sudah ada, berarti kita harus tahu, oh ini apa manfaatnya seperti itu. Jadi bukan hanya fisik yang terlihat atau untuk aset itu bukan hanya sarana prasarana, termasuk kita pun adalah aset Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan dari program yang saya akan lakukan. Yang terakhir tadi untuk kerjasama dari Bapak Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas 7 maupun kelas 8 nanti mau minta tolong saya untuk mengidentifikasi untuk keterampilan awal siswa itu nanti akan berupa, yang saya share itu akan berupa Google Formulir atau GF. Nanti akan saya share di grup wali kelas. Terima kasih untuk waktunya. Spesial nih untuk hari ini untuk Bapak Kepala Sekolah, maaf Pak, selama ini sudah direpotkan. Ya Pak ya. Dalam beberapa aksi nyata ini saya sering syuting dengan Bapak, mungkin sebagian besar tidak tahu, Pak ayo syuting Pak, ayo gitu ya. Sebagian besar itu yang terlibat pasti akan tahu, syuting dengan Bapak, kemudian syuting dengan guru-guru, dengan wali kelas, mulai dari budaya positif seperti itu ya. Hanya mungkin tidak terlibat semuanya. Kenapa tidak terlibat semuanya? Karena mungkin untuk kondisi KBM pembelajaran jadi tetap berlangsung seperti itu. Ketika ada melibatkan semua orang ini seperti sekarang ini, saya kemarin juga tidak hanya bergerak sendiri, saya koordinasi dengan Bapak Kepala, koordinasi dengan Bu Haji Ema, koordinasi dengan Bu Ade seperti itu. Jadi tidak bergerak sendiri. Jadi fungsinya itu kolaborasi dan komunikasi harus jelas, betul sekali. Dimanapun kita berada, memfungsikan diri sebagai diri kita yaitu yang utama, komunikasi. Komunikasi jelas, maka tidak akan ada prasangka-prasangka yang tidak jelas juga. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.